Assalamualaikum Pak Irfan. Selamat malam Pak Waalaikumsalam. Irfan. Bagaimana kabar Pak Irfan? Waalaikumsalam, Ibu. Ya, alhamdulillah baik dan sehat, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu Pak Irfan, saya ikut senang juga mendengarnya ya Pak Irfan. Pak Irfan, Iya. tapi kalau saya perhatikan kita Pak Irfan, apa namanya kita kelihatannya kurang bersemangat ya Pak Irfan. Tabe Pak Irfan kalau boleh tahu kira-kira apa kita ada masalah Pak Irfan? Itu, Ibu, sebenarnya saya ada masalah sedikit ini, tapi saya bingung mau bicara kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan tak. Siap Pak Irfan, insya Allah saya akan setuju untuk Pak Irfan. Pak Irfan jangan sungkan-sungkan Pak Irfan. Saya tidak merasa terganggu ji Pak Irfan. Iya, alhamdulillah, Bu. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini, Bu. Beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, terus kepikiran terus ke Ibu. Pak Iya, Irfan, kira-kira saya bisa bantu apa ya Pak Irfan untuk mengatasi ketidaknyamanannya Pak Irfan. Kira-kira apa yang Pak Irfan harapkan dari pembicaraan Pak Irfan dengan saya? harapanku Ibu mendapat ketenangan setelah saya berbicara, berdiskusi sama Ibu, menceritakan tentang keluhan saya beberapa hari ini, Bu. Kira-kira Ya. masih ada yang lainkah yang Pak Irfan harapkan dari pembicaraan kita berdua ini? Ada, Ibu, begini, mau Kak masukkan tak dari masalahku ini, Bu? Ya, Kira-kira Ibu ada saran tak atau masukan tak terhadap masalah yang saya alami ini, Bu? baik Pak Irfan. Kalau terkait masukan, saran, saya rasa Pak Irfan itu lebih berpotensi untuk itu. Kenapa? Saya lihat Pak Irfan itu selama ini apa namanya adalah seorang guru yang sangat profesionalnya Pak Irfan. Jadi untuk memberikan saran kayaknya Pak Irfan akan dengan sendirinya akan muncul sendiri dari diri Pak Irfan seperti apa yang bisa Pak Irfan lakukan ke depannya. Pak Irfan, eh, saya juga sebenarnya berharap semoga nantinya setelah Pak Irfan kita berbicara seperti ini berdua, Pak Irfan bisa mendapatkan pemecahan yang Pak Irfan anggap sebagai masalah ya Pak Irfan. Saya berharap sekali. Jadi permasalahannya seperti apa Pak Irfan? Silahkan kalau bisa diceritakan ke saya. Siapa tahu saya bisa mengarahkan atau seperti apa kira-kira Pak Irfan dalam menghadapi masalah tersebut. Begini, Bu, beberapa hari yang lalu masih diingat jika kapan, Ibu? Waktu hari Selasa, waktu di supervisi, Kak Ibu, Iya. eh, dapat keteguran dari pengawas, Ibu. Padahal saya sudah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi di kelas dapat keteguran. Ya. Oh iya iya. Ya saya ingat Pak Irfan. Ya saya ingat kala itu kita di sekolah lagi supervisi dan yang supervisi. Iya, Iya, saya ingat sekali. Kira-kira eh, apa yang membuat Pak Irfan mendapat teguran dari Pak pengawas? eh, be- saya dapat kritik kamu tentang proses kegiatan belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Ibu. Padahal saya sudah melakukan, menurut saya sudah bagus, Ibu. Tapi itulah pengawas Itu. Begitu ya. kritikannya terhadap ya, pembelajaran yang saya lakukan, Ibu. Iya iya. Oke, saya mengerti Pak Irfan. Saya mengerti sekali Pak Irfan ya. Pak Irfan tabe. Pak Irfan, proses mengajar yang bagaimana Pak Irfan ya yang Bapak lakukan kala itu sehingga apa namanya sampai Bapak mendapat kritikan atau protes dari Pak pengawas. Seperti apa proses yang kita lakukan kala itu Pak Irfan? Begini, Bu, waktu itu saya di supervisi proses pembelajaran, tidak kupakai itu buku teks pelajaran, ke Bu. Ya.
Oh, tidak kupakai. Jadi berikan teguran atau kritikan, bilang kenapa kita tidak pakai ini buku teks. Jadi seperti itu, Ibu. Padahal saya sudah melakukan mengambil ya. referensi buku dari buku yang lainnya, Bu, dari pustakaan, artikel, seperti itu, Ibu. Oh, iya iya. Oke. Oh, artinya Pak Pengawas di sini kritikannya adalah tentang penggunaan buku paket ya Pak Irfan? Iya, Ibu, begitu, Ibu. Oke. Ah, Pak Irfan, kalau boleh saya tahu Pak Irfan, terkait kritikan yang Pak Irfan dapatkan itu, bagaimana kira-kira tanggapannya Pak Irfan terhadap respon seperti itu dari Pak Pengawas? Oh, begini, Bu. Sejujurnya saya sampaikan kepada beliau bahwa pembelajaranku selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi pustakaan, dan sebagainya, dan menggunakan kayak Bu, video pembelajaran yang menarik, yang memang berpihak kepada murid. Jadi Ya, seperti itu, Bu. oke Pak Irfan, ya, sudah paham Pak Irfan. Oke, Pak Irfan, tapi saya mau bertanya lagi Pak Irfan ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Irfan lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Artinya sebelum supervisi ya Pak Irfan? Iya, Bu. Seperti yang saya tadi ceritakan, Ibu, saya sudah menggunakan berbagai sumber dari sumber belajar, buku, artikel, dan video pembelajaran, Ibu, yang interaktif dan menyenangkan, yang berpihak kepada murid. Tetapi menurut pengawas, Ibu, itu lagi, kenapa tidak pakai buku teks Ya, oh, yang dibagikan ke iya. oke Pak Irfan. Artinya Pak Irfan begini ya, apa umpan balik itu mungkin Pak Pengawas punya eh, apa persepsi sendiri terkait itu. Nah Pak Irfan saya mau bertanya lagi, Pak Irfan ya Tabe kira-kira alasannya Pak Irfan tidak menggunakan buku teks waktu itu seperti apa ya alasannya Pak Irfan kok tidak menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran pada saat supervisi Pak Irfan? Menurut saya, Ibu, sumber belajar itu bisa dari manapun. Yang penting, Bu, memudahkan siswa. Kemudian murid-murid termotivasi ketika saya menggunakannya itu, Bu. Ya, oh, Dan sesuai dengan kurikulum yang saat ini, Bu, kurikulum merdeka, di mana anak merdeka. Iya, begitu, Ibu. ya saya paham sekali Pak. Iya saya paham sekali. Kalau menurut saya sih sebenarnya itu sudah bagus sih Pak. Sebenarnya bagus sekali nih itu Pak Irfan. Cuma artinya setiap orang kan punya pandangan, pikiran tersendiri ya. Artinya dari Pak Iya. Irfan lain, mungkin Pak Pengawas lagi berbeda lagi Pak Irfan ya, Pak Irfan seperti itu ya. Nah, Pak Irfan, saya mau bertanya lagi soal hasil dari pembelajaran, soal outputnya dari proses pembelajaran yang Pak Irfan lakukan. Menurut Pak Irfan, bagaimana hasilnya saat Pak Irfan mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut selain dari buku yang dimaksud oleh Pak Pengawas, seperti apa hasilnya menurut Pak Irfan? Oh, benar juga sih, Bu. Ternyata setiap anak itu memiliki kemampuan dan minat yang berbeda, Ibu. Mungkin harapan dari pengawas, kebutuhan seluruh murid itu bisa saya berikan, Ibu. Atasi seperti itu, Bu, dengan menggunakan sumber belajar, dengan menggunakan buku teks tersebut, Ibu. Ya, oh iya iya, Saya oh, pikir begitu, Ibu. ya, oh, artinya ada juga manfaatnya ya menggunakan sumber buku itu Iya, ya Pak Irfan. Ya, iya, oke. Ibu. Nah, Pak Irfan, eh, itulah Pak ya pentingnya buku. Artinya Bapak itu ternyata sudah paham sebenarnya pentingnya menggunakan buku teks dalam proses pembelajarannya Pak. Saya kira Bapak sudah paham itu, Bapak sudah mengerti kira-kira apa alasannya sebenarnya Pak Pengawas itu memberikan kritikan seperti itu. Ya Pak Irfan. Nah, Iya. Pak Irfan supaya Pak Irfan menggunakan sumber belajar dengan buku teks tersebut saya kira Pak Pengawas apa mengharapkannya seperti itu ya Pak Irfan. Iya, saya pikir benar juga, Ibu.
Karena Oh, kebutuhan murid kan berbeda-beda. Nah, harus dipenuhi semua. Iya. iya. Artinya Pak Irfan sudah mulai mengerti ya arahan dari Pak Pengawas itu. Oh, ternyata ada manfaatnya juga untuk proses pembelajaran Pak Irfan. Seperti itu ya Pak Irfan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman, Bu, setelah bercerita mengenai masalah saya ini, Bu. Sehingga pekerjaan saya yang sebelumnya agak terbengkalai sudah agak mendingan setelah berkomunikasi dengan Ibu. Iya, alhamdulillah, iya. Oh, Tabe Pak Irfan, saya mau bertanya lagi Pak Irfan ya, Tabe ya. iya, Bu. Lalu Pak Irfan kira-kira seperti apa yang akan Pak Irfan apa seperti apa kira-kira yang akan Pak Irfan lakukan agar rasa resah selama ini mungkin masih ada rasa resah itu hilang hilang artinya tidak ada sama sekali rasa resahnya ketidaknyamanannya terkait dengan kritikan dari Pak Pengawas. Kira-kira seperti apa yang Pak Irfan akan upayakan untuk lakukan ke depannya Pak Irfan? Jadi begini, Bu. Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. Takutnya Ibu nanti jadi masalah di kemudian hari, Ibu. Oh iya iya. Iya, Oh seperti itu ya. Artinya kekhawatirannya Pak Irfan itu takutnya kepala sekolahnya berpikir yang lain lagi ya Pak Irfan. iya, Iya, Bu. Kira. iya, 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 saya mengerti juga seperti itu. Jadi Pak Irfan, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Irfan itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Pak Irfan tidak menggunakan buku teks sebagai sumber ya Iya, Pak Irfan. Ya iya, seperti Bu. Begitu, iya. jika pengawas memperingatkan Pak Irfan terkait dengan proses Pak Irfan itu, Pak Irfan memberikan argumentasi terkait dengan alasan Bapak ya, tidak menggunakan buku. Dan kalau saya telaah kemungkinan dari argumen Pak Irfan itu Pak Pengawas mungkin merasa tersinggung, lalu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Kayaknya seperti itu ya Pak Irfan. Iya, Bu. Ya, kira-kira saya mungkin dipanggil atau ditegur ke kepala sekolah ini, Kodam. Jadi Begitu ya. menurut tak bagaimana itu, Bu, jalan keluarnya? Jadi kalau kalau menurut saya untuk masalah seperti ini, Pak Irfan itu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Artinya eh, segala umpan balik seperti itu kan datangnya adanya umpan balik itu datangnya dari Bapak sendiri. Nah, di awal tadi Bapak sudah mengatakan bahwa ada baiknya juga ada umpan baliknya Pak Pengawas toh karena dengan adanya umpan balik tersebut, kritikan, Pak Irfan kan sudah menyadari bahwa ternyata di buku itu banyak materi yang mungkin tidak tercover dalam video-video pembelajaran yang Bapak Iya, Irfan sajikan pada saat proses pembelajaran. Nah, saya yakin pasti eh, Pak Irfan tahulah seperti apa solusi menghadapi Pak Pengawas tersebut dan saya juga yakin pasti beliau juga nanti akan jika Pak Irfan bertemu dengan Pak Pengawas pasti dia akan menyampaikan hal-hal positif lah yang bisa menambah semangatnya Pak Irfan dalam mengajar. amin. Mudah-mudahan, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Oke Pak Irfan. Iya. Pak Irfan, eh, saya aminkan ya. Amin, amin. Semoga harapannya Pak Irfan, harapan saya bisa tercapai. Jadi selanjutnya Pak Irfan, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa kira-kira rencananya Pak Irfan untuk kedepannya Pak Irfan? Seperti apa Iya. rencana tak Pak Irfan? Setelah saya berpikir, Bu, ini saya punya ide, saya berniat menemui beliau untuk Ya, membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi dari masalah yang saya dapatkan tadi, Bu, tegurannya atau kritikannya, Bu. ya Iya, Bapak.
sekali. Ya, bagus sekali Pak Irfan. menemui beliau, iya, bertemu langsung dengan pengawas. Iya, bagus sekali nyata Pak Irfan, bagus sekali nyata. Artinya kita dengan bertemu dengan pengawas, rasa tidak enak, rasa tidak nyaman dalam hati kita bisa kita hilangkan dengan cara berbicara dengan beliau. Iya, saya anggap itu sebuah rencana yang sangat bagus ya Pak Irfan. Pak Irfan, lalu kira-kira selain bertemu dengan Pak Pengawas, membicarakan terkait dengan kritikannya, apakah ada hal lain yang akan Pak Irfan lakukan? Iya, Ibu. Saya juga mau meminta maaf. Jadi saya secepatnya menemui Pak Pengawas untuk meminta maaf kepada beliau, juga kepada kepala sekolah, Ibu. Kemudian terkait dari proses pembelajaran yang saya laksanakan, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks bacaan, Bu, yang dibagikan di sekolah, Bu. Ya, dan juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Iya, begitu, Bu. Bagus sekali, iya bagus sekali Pak Irfan. Bagus sekali niatnya Pak Irfan dan rencananya ke depan bagus sekali ya Pak Irfan. Terus Pak Irfan, terus kemudian Pak Irfan, bagaimana dengan proses mengajarnya Pak Irfan selanjutnya? Iya, setelah mendapat teguran dari pengawas, Ibu, saya akan memulai menggunakan buku teks, Bu, sebagai salah satu sumber belajar yang saya gunakan dalam mengajar, Ibu. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya gunakan juga akan tetap saya terapkan dengan tetap menggunakan buku-buku dari perpustakaan, artikel, video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube, belajar dari bukan pembelajaran bukan hanya dilakukan dalam kelas tetapi di luar kelas seperti di lapangan, Ibu. Ya. Iya, Masya Allah luar biasa sekali Pak Irfan, Masya Allah luar biasa, sangat luar biasa langkah-langkah penyelesaian dari Pak Irfan, sangat luar biasa niatnya Pak Irfan. Saya sangat setuju Pak Irfan dengan IDETA. Saya sangat setuju dan saya sangat memotivasi Pak Irfan Ya. untuk tercapainya niatnya Bapak itu. Iya, Pak Irfan, eh, saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, saya juga merasa senang Pak Irfan dan sudah sangat bersyukur. Eh, Bersyukur Pak, kenapa? Pada akhirnya Pak Irfan sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Irfan rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Irfan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya atau perencanaannya seperti apa Pak Irfan komitmennya? Ya, baik, Bu. Begini, Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan lakukan, Bu. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum dengan menggunakan teks bacaan, mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks bacaan, Bu. Saya akan laksanakan, Bu. Masya Allah. Saya juga akan menghadap ke kepala sekolah, insya Allah esok atau lusa juga akan menemui pengawas, Bu. Jadi saya akan meminta maaf ke kepala sekolah, kemudian ke pengawas, Bu, secepatnya. Masya Ya. Allah, luar biasa sekali Pak Irfan. Sangat luar biasa Pak Irfan. Artinya dengan adanya kritikan itu, ke depannya Pak Irfan itu akan menggunakan media-media sumber-sumber yang lebih bervariasi lagi. Masya Allah sangat luar biasa ya Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Pak Irfan, lalu Pak Irfan selanjutnya dukungan seperti apa yang kira-kira Pak Irfan butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Pak Irfan sudah tetapkan tersebut? Nah, ini juga yang menjadi masalah, Ibu. Kupikirkan terus, Ki. Tapi saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, guru serumpun mata pelajaran atau guru kelas dan guru bidang studi, sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan tentang refleksi saya yang oleh dari pengawas tersebut setelah disupervisi oleh pengawas. Jadi ada refleksi, Bu. Ya. Luar biasa ya, Hal luar apa biasa. saja, iya. Hal-hal kekurangan yang menjadi kritikan atau masukan dari pengawas, Ibu, saya ceritakan kepada teman bahwa ini tegurnya ya seperti itu, Ibu. Iya, Masya Allah.
sangat luar biasa, sangat menginspirasi juga komitmennya Pak Irfan, sangat berkomitmen. Iya, Saya Ibu. berharap Pak Irfan semoga pengembangannya berkelanjutan ya ke depan. Ide-ide dari Amin, Pak Ibu. Irfan itu saya rasa sangat bagus sekali Pak Irfan. Saya berharap semoga semuanya segera terselesaikan ya Pak Irfan. Ide-idenya, komitmennya untuk berkembang bisa terlaksana dengan baik dan berkelanjutan ya Pak Irfan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya, Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang telah mendengarkan cerita saya, eh, keluhan saya selama beberapa hari ini. Terima kasih saran maupun masukannya, Ibu. Dari masukan dan saran-saran saya itu, Ibu, saya sudah merasa agak lebih baik lagi, Bu, dari sebelumnya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan yang baik untuk murid kita, Ibu. Iya, Amin, amin. Semoga insya Allah tercapai ya Pak Irfan. Amin Pak iya, Irfan. Iya, eh, semangat iya, Pak Irfan. iya, Kalau boleh Pak semangat, Irfan, sekali-kali Bu. kita ngopi-ngopi bareng Pak Irfan supaya lebih rileks lagi, lebih santai kita berbicara Pak Irfan ya. Iya, makasih, Bu. Mohon maaf, Ibu. Ya Kebetulan siap. saya ada janji nih dengan anak murid saya, Ibu. Mau Kak dulu latih pramuka. Di- Oke. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu telah mendengarkan cerita saya mengenai permasalahan saya ini, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Iya, oke. Iya, Pak Irfan, sama-sama. Dan silahkan Pak Irfan beraktivitas kembali. Semangat Pak Irfan ya. Jangan lupa Iya, tentukan kapan waktunya kita ngopi bareng Pak Irfan. iya, terima kasih, Ibu. Siap, siap. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Terima kasih Irfan. banyak. Waalaikumsalam Pak Irfan. Iya, makasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Hasmi. Apa kabar? Sehat-sehat, Jaki, Bu? Waalaikumsalam Pak Irfan. Iya, alhamdulillah sehat ji Pak Irfan. Alhamdulillah, Bu. Kalau sehat, Jaki. Iku, Kak, juga senang dengar, Ki. Tapi saya amati akhir-akhir ini Ibu tidak semangat di kuliah, Ibu. Tidak seperti biasanya. Tabe, kalau boleh tahu kira-kira apa masalah, tak? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah sih Pak. Namun saya juga bingung harus berbicara atau mengutarakan kemana Pak Irfan. Kira-kira Pak Irfan ada waktu tidak? Mohon maaf ya Pak Irfan jika seandainya saya mengganggu kesibukan tak. Insya Allah ada waktu, Ibu. Jangan maki sungkan, Ibu tidak mengganggu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Irfan. Jadi begini Pak Irfan, beberapa hari ini saya sebenarnya sering tidak nyaman, apa namanya, pikiran saya agak bagaimana di ada ketidaknyamanan lah di pikiran saya, Pak Irfan. Artinya saya tidak tenang Pak Irfan. Eh, jadi apa yang bisa kubantu ke ini mengatasi ketidaknyamanan tak, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Terus kita dua ya. Oh, ya Pak Irfan, saya sih berharap Pak Irfan semoga dengan pembicaraan seperti ini saya bisa mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah yang saya rasakan Pak Irfan. Baik, Bu. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Ada. Saya juga berharap Pak Irfan apa setelah berbicara dengan Pak Irfan, saya mengutarakan keluh kesah saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang saya anggap sebagai masalah pribadi saya, Pak. Iya, semoga kita dapat mendapatkan pemecahan masalah tak, Ibu. Amin, 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 Bu. Jadi permasalahan tas seperti apa itu, Bu? Bisa ceritakan, Oh Kibe. iya Pak Irfan bisa, bisa Pak Irfan bisa.
Iya, Pak Irfan, ingat tidak beberapa hari yang lalu kan kita ada supervisi di sekolah ya, supervisi kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran sebenarnya Pak, cuma saya agak malu-malu untuk mengungkapkan Pak. Jadi artinya permasalahannya saya pusat permasalahan saya itu adalah dari teguran itu, teguran dari Pak Pengawas Pak Irfan. oh saya ingat nih Bu, tapi kenapa bisa? Terus yang membuat Ibu dapat teguran karena apa itu Ibu? Kenapa bisa? Ya itu Pak, itu Pak Irfan. Kita ingatkan waktu itu kita disupervisi oleh Pak Pengawas kan? Ya, Bapak Pengawas waktu itu mengkritik saya tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas pada saat itu, Pak. Oh, tidak serius, tidak serius seperti apa itu Bu? Kenapa bisa tidak serius? Sepertinya beliau itu kritik saya terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses mengajar yang bagaimana Bu? Karena kuliah kalau mengajar Ki, bagus sekali Ji. Kenapa bisa dapat kritikan? Waktu Iya, itu, kenapa bisa? Nah, bagus sekali cara mengajar tak. Pengelolaan kelas tak juga bagus Ji. iya, saya juga heran Pak, karena apa di saya kan waktu itu kan supervisi saya menggunakan bahan ajar yang menurut saya itu lebih bagus lagi daripada saya gunakan buku paket ya Pak. Kenapa? Saya menggunakan PowerPoint yang mana di dalamnya ada saya selipkan video pembelajaran, saya anggap itu memenuhi kebutuhan murid saya. Tapi saya juga tidak tahu kenapa Pak Pengawas waktu itu lebih ingin saya mengajar menggunakan buku paket, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Teh Bu terhadap respon dari pengawas kemarin? Sebenarnya waktu itu saya sudah menyampaikan ke beliau bahwa setiap saya mengajar itu di lain waktu itu saya selalu menggunakan si buku paket. Saya gabungkan dengan media-media ajar lainnya yang lebih bervariasi. Tapi apa alasan saya tersebut seakan-akan beliau tidak merespon, tidak ada respon positif dari beliau terkait dengan alasan saya, Pak. Oh, jadi itu masalah tak Bu? Tabe. Kalau begitu izinkan bertanya Kak lagi. Jadi selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas tak Ibu? Tabe, bisa ke cerita? Bisa, Pak. Eh, saya alhamdulillah selama ini kalau mengajar itu saya sebenarnya menggunakan beberapa sumber. Salah satu sumber itu biasa saya gunakan buku dari perpustakaan, bahkan di kelas saya kan ada buku pendamping atau biasa kita sebut LKS. Selain itu saya terkadang juga itu menggunakan biasa video-video pembelajaran yang menyenangkan lah bagi anak-anak. Seperti itu Pak Apa Irfan. alasan tak Bu tidak gunakan gitu buku teks kayak yang buku yang ada di kelas yang dibagikan di anak-anak? Apa alasan tak kenapa tidak digunakan Ibu? Iya Pak Irfan. Eh, Salah satu alasan saya kala itu adalah kenapa eh, saya berpikiran bahwa selama ini kan proses pembelajaran yang saya lakukan itu kebanyakan menggunakan buku paket, Pak. Buku paket. Nah, kala itu saya mau agar pembelajaran saya lebih bervariasi lagi. Saya menggunakan bahan ajar itu berupa PowerPoint yang dilengkapi dengan di dalamnya saya selipkan ada video pembelajaran, Pak. Oh, Kenapa saya sebenarnya gunakan itu video itu Pak? Karena saya anggap itu dengan adanya video itu kebutuhan belajar setiap siswa saya akan terpenuhi Pak. sebenarnya bagus cara belajar teh itu, Bu. Kemudian mau Kak bertanya ini, Bu. Bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam. Jadi bagaimana strategi kita yang digunakan untuk eh, mensiasati dari perbedaan karakter dan profil belajar murid itu bagaimana apa dilakukan? Ya, ya Pak Irfan begini.
Kenapa kala itu saya menggunakan media ajar bukan buku paket? Karena saya berpikir bahwa di dalam kelas saya itu beragam Pak, beragam kebutuhan belajar. Kemudian saya rasa selama ini saya menggunakan buku paket, hasil belajarnya itu agak kurang maksimal ya Pak. Salah satu cara saya untuk bagaimana supaya hasilnya lebih maksimal, itulah saya menampilkan media ajar yang lebih lebih bervariatif, yang mungkin video kan bergerak, anak-anak mungkin akan lebih suka. Tapi sebaliknya ternyata Pak Pengawas mengarahkan saya untuk menggunakan buku paket saja, Pak. Nah, itu Ibu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Ibu yang dibagikan yang ada sama anak-anak Ibu. Iya, Pak Irfan, betul juga sebenarnya Pak Irfan. Sebenarnya itu umpan baliknya itu ada juga betulnya. Kenapa? Memang kalau dipikir itu materi yang ada dalam buku paket itu mungkin agak lengkap menurut beliau ya Pak. Mungkin seperti itu pikirannya Pak Nah, Pengawas Pak Irfan. Tabe, kira-kira yang membuat Ibu merasa sedikit resah selama ini apa? Kenapa bisa resah Ki? Eh, Namanya juga manusia biasa Pak. Terkadang manusia biasa itu kalau kita ada kayak umpan balik kritikan, terkadang kita itu namanya guru, kadang kita itu merasa kita sudah benar, ternyata umpan baliknya seperti itu. Jadi adalah merasa, oh ternyata saya selama ini kurang sekali. Yang kedua, saya juga merasa bersalah sebenarnya sih ke Pak Pengawas. Kenapa? Artinya umpan baliknya yang tadinya saya anggap seperti itu, saya tidak berpikir positifnya. Yang saya dahulukan adalah pikiran negatif saya sehingga akhirnya timbul sendiri rasa tidak nyaman di hati saya, Pak Irfan. Iya, jadi boleh saya simpulkan kenapa Ki tidak nyaman pada saat disurvei Ki. Mungkin Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika itu pengawas peringatkan Ki atau memberikan Ki argumen sehingga pengawas merasa tersinggung dari argumenta itu. Lalu sampai kami kepada kepala sekolah Betul. kritikannya terhadap kita itu. Jadi seperti itu mungkin Ibu. Iya, iya Pak, iya betul itu Pak, iya. Iya kira-kira seperti itulah Pak, mungkin seperti itu ya, gitu Pak Irfan. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ibu bisa merefleksikan atau membersihkan diri saja. Misalnya ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu Hasmi sudah menyiapkan atau sudah bisa menjelaskan yang sebenarnya terjadi dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga tambah semangat Ibu. Nah, berikan masukan kepala sekolah setelah diketemui. Iya, iya Pak, betul betul Pak Irfan dan mudah-mudahan seperti itu ya Pak Irfan, mudah-mudahan Pak Irfan. Iya, amin. Selanjutnya Bu, dari apa yang kita bahas, apa rencana tak lagi Bu? Ya Pak, eee, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Yang saya maksud adalah Pak Pengawas. Kenapa? Mungkin dari pertemuan itu beliau ada saran kah atau ada solusi lain dari ketidaknyamanan saya, Pak. Seperti itu. Iya, bagus nih rencana teh Ibu. Kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Ya Pak, saya berencana akan menemui Pak Pengawas. Setelah itu saya meminta maaf ke beliau terkait proses yang telah saya laksanakan. Kemudian kedepannya juga saya akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu saya akan eh, apa menggunakan selain menggunakan buku teks, saya akan menggunakan sumber-sumber dan media ajar lainnya. Kemudian selain berbicara kepada Pak Pengawas, saya juga rencanakan bagaimana ke depannya saya eh, bercerita dengan teman-teman, mengambil pengalaman dari mereka, mencari informasi, dan terutama juga kepada kepala sekolah. Sehingga dengan pertemuan-pertemuan itu mungkin saya akan bisa menjalankan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, Pak Irfan. Iya.
Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar setelah disupervisi Ibu pengawas? Nah, iya Pak Irfan. Terkait dengan itu, eh, alhamdulillah saya mulai memaksa saat ini sebelum apa setelah supervisi itu saya sudah mulai menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Jadi walaupun selama ini saya gunakan sebenarnya Pak Irfan, tapi artinya jarang sekali saya gunakan. Tapi setelah dengan supervisi, saya sudah mulai lebih rutin lagi menggunakan buku-buku paket yang ada yang jadi pegangan para siswa. Selain itu juga saya apa tetap menggunakan media-media ajar yang lebih bervariatif Pak untuk dengan tujuan supaya semua kebutuhan belajar siswa saya dalam kelas yang ada 35 orang itu bisa terakomodir semua. Saya setuju dengan ide Tak Ibu. Terus penyelesaian yang Ibu ambil sudah bagus. Subhanallah, bagus sekali nih Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Kata-kata Bapak itu sebenarnya sangat apa menjadi motivasi untuk saya Pak. Saya sangat berterima kasih. Jadi apa dengan adanya Pak Irfan sebagai teman bicara saya, hati saya sudah merasa lega. Karena jujur Pak, saya sebenarnya selama ini apa ada rasa takut-takut lah, takut salah lah dalam mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian permasalahan ini. Tapi dengan adanya Pak Irfan, dengan berbicara dengan Pak Irfan, saya mulai lega dan rasa kebersamaan itu mulai menghilang, Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Saya juga merasa senang dan bersyukur. Akhirnya Bu Hasmi sudah merasa lega. Rencana Ibu yang tadi sudah bagus. Terus minta apa Ibu? Apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang tadi Ibu untuk menemui Iya, Pak. pengawas dan sekolah? Oke. Ya Pak Irfan, terkait dengan komitmen saya itu, saya berencana itu akan melakukan dalam waktu yang secepatnya. Kalau tidak lusa mungkin atau tidak besok mungkin lusa Pak. Kemudian kedepannya itu saya akan apa dalam proses pembelajaran saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan yang ditetapkan oleh Pak Pengawas tentang penggunaan buku, dan secepatnya juga saya akan menghadap ke kepala sekolah. Seperti itu, Iya Bu, Pak. terima kasih, terima kasih Bu. Terus selanjutnya Bu, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang tadi yang disebutkan tadi Ibu? Ya, salah satu dukungan yang saya butuhkan sebenarnya itu saya sudah dapatkan dari Pak Irfan sebenarnya. Dukungan motivasi dari Pak Irfan sudah saya dapatkan. Kedepannya saya akan mencoba mendapatkan lagi dukungan dari teman-teman, terutama terutama guru yang sama-sama mengajar di kelas yang sama dengan saya. Saya akan berkomunikasi dengan beliau supaya apa yang dia dapatkan, apa yang dia laksanakan di kelasnya mungkin bisa kuterapkan di kelasku sehingga dengan demikian kami bisa sama-sama saling mengingatkan jika ada hal yang tidak berkenan di proses pembelajaran kami. Wah, ide bagus itu Ibu. Bagus, kudukung Ki. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan Ibu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman dan seperti sedia kala Ibu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin ya Pak Irfan. Terima kasih banyak Pak Irfan. Terima kasih banyak atas waktu tak Pak Irfan untuk segala dukungan tak, saran tak, motivasi tak sehingga hari ini saya sudah merasa lega. Semoga nanti kedepannya saya menjadi guru yang bisa menjadi teladan baik untuk para rekan-rekan dan untuk murid-murid saya terutama Pak Irfan. Iya, sama-sama Ibu, sama-sama. Pak Irfan, mohon maaf Pak Irfan. Kebetulan Pak Irfan saya ada janji dengan murid saya Pak Irfan. Saya ada janji untuk melatih mereka upacara karena sebagai persiapan untuk upacara kedepannya hari Senin Pak Irfan, tabe Pak Irfan. Ya, silahkan Ibu kembali beraktivitas, silahkan.
Ya, terima kasih Pak Irfan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Irfan atas segala waktu, saran, motivasinya Pak Irfan. Terima kasih banyak Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Irfan. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih juga Ibu.